Halo guys, kembali lagi di Mana Podcast di sini. Oke, kita balik lagi nih. Di podcast yang baru. Tebak apa pembahasannya? Oke. Kalian tahu kan fenomena sekarang tuh banyak orang-orang ngebahas curhat maksudnya. Mereka tuh curhat sama AI. Betul. Kenapa orang-orang lebih sering banget curhat sama AI? Apakah orang-orang itu gak percaya? Curhat ke temannya sendiri sama orang? Kenapa coba? Kita bahas di sini. Aku lihatnya sih ya dengan fenomena sekarang orang-orang banyak yang curhat ke AI itu karena AI itu bisa kita jadiin teman curhat di waktu-waktu kapanpun. Karena kan AI emang 24 jam gitu kan. Iya, Bisa betul, kita, 24 iya, jam. asal kita punya internet. Karena juga katanya AI itu lebih ngerti daripada manusia sendiri gitu. Emang AI itu lebih menjelaskan banget apa yang kita butuhin jawabannya. Ya gak sih? Betul. Tapi terkadang juga kita nggak bisa percaya juga nggak sih sama AI? Karena AI itu kan cuman robot gitu, yang dimana dia tuh hanya ngasih saran. Sebenarnya kita juga nggak harus ngikutin saran AI, tapi seenggaknya ada AI itu kita jadi bisa mencurahkan isi hati kita gitu, cerita kita, walaupun emang kita curhatnya ke robot gitu, bukan ke teman, tapi lebih baik sih curhat ke teman. Oke. Kalau kamu nih lebih kemana? Lebih curhat ke teman atau ke AI? Kalau aku lebih curhat ke teman karena menurut aku nggak tahu ya. Selama ini tuh kayak kalau misalnya nyoba nih curhat ke AI itu kayak AI itu jawabannya kaku banget. Ya walaupun misal kita Betul bisa sih, kaku. request gitu bilang kayak coba kita ngobrolnya pakai bahasa sederhana atau ada yang sampai kayak coba kamu kayak pacar aku. Ada kan yang kayak gitu. Sampai si AI-nya tuh bilang kayak iya sayang gitu kan. Iya, Kayak ada benar-benar. bahas-bahas sayangnya gitu. Tapi menurut aku lebih seru cerita ke teman sih karena feel-nya dapet gitu, empatinya dapet. Terus kalau misalnya gak ada jawaban juga mereka pasti ngasih sarannya kayak ya semangat gitu. Dan emang aku tuh pengennya tuh kayak aku cerita dengan yang ada fisiknya gitu, bener-bener aku cerita ke temen kayak gini gitu loh, kayak bisa kita lihat ekspresinya, cara dia ngasih solusi gimana kayak gitu daripada AI itu sendiri. Berarti kamu lebih ke teman ya? Ya sih, benar juga sih. Kita tuh lebih baik sih cerita ke teman karena kalau kita cerita ke AI kita cuma dapat sarannya doang kan dari AI. Kita gak tahu cara dia ngedengerin cerita kita, nanggepin cerita kita, ngeliatin kita bercerita. Kalau AI kan cuman kita cerita ya hanya sebatas online doang, hanya sebatas teks doang gitu. Tapi kembali lagi ke nyamanan teman-teman. Kalau teman-teman nyaman curhat kayak AI gak apa-apa. Asalkan selalu diluapkan ceritanya, oke? Jangan dipendam sendiri. Nah, kalau kamu apa? Mending yang mana? Kalau aku sih mending curhat ke temen ya, kembali lagi. Sama ya, Sama dong. Ke AI sih aku pernah curhat ke AI, cuman kayak maksudnya AI itu gak dapet feel-nya gitu. Iya, bener kan? Gak dapet feel-nya banget gitu. Kalau ke temen tuh kayak, apalagi ke temen deket gitu, kita cerita tentang lagi salting, happy, sedih gitu. Temen tuh menanggapi dengan kalau kita lagi happy, dia tanggepin dengan happy, kasih saran yang oke. Kalau lagi happy kayak gini, jangan terlalu happy gitu. Kalau lagi sedih, dikasih saran gitu. Jadi kayak aku suka sih cerita ke teman, apalagi teman dekat atau teman yang mau mendengarkan cerita kita dan cerita kita juga didengar, aku seneng banget. Jadi aku lebih baik cerita dan curhat ke teman. Tapi lagi-lagi di dua hal itu ada kekurangannya sih. Betul, ada Dari kekurangannya. segi kalau misalnya kita curhatnya ke temen, pasti ada sesuatu hal yang bikin mereka ngejudge kan ke kita gitu, kayak ngasih sarannya tuh dengan ngejudge gitu. Tapi kalau misalnya kayak AI itu lebih enak karena gak ada ngejudge dan dia tuh benar-benar sesuai apa yang kita pengen jawabannya. Betul. Karena kan kayak misalnya kita nanya apa, dia gak akan ngejudge gitu. Dan akan selalu respon 24 jam dibanding teman kita sendiri. Karena kan misalnya kita lagi overthinking di jam 1 malam,
Tapi kan teman kita nggak bisa langsung respon karena Betul. mereka udah tidur gak sih gitu Iya, kan. betul Jadi betul. kayak kalau AI kan Dia selalu bisa merespon respon, ya. itu Betul. sih kekurangannya. Betul sih, tapi kekurangan dari AI juga ada sih. Kekurangan dari AI menurut aku sih kayak emang dia tuh memenuhi jawaban ekspektasi kita, tapi kita juga butuh jawaban yang diralat gitu. Kalau AI kan selalu membenarkan itu Iya, kan, iya, nggak pernah iya. mensalahkan Iya, itu nggak kan, ngejudge tadi nggak ngejudge kan. tadi kan. Kalau aku sih lebih butuh, kalau aku lagi pusing, lagi overthinking soal soal tugas kuliah, soal lagi suka sama seseorang kan, aku lebih mending ke temen daripada ke AI. Karena pasti ke temen tuh kayak dia tuh udah tahu kita loh, AI itu belum tahu kita Ya, betul, gitu. betul. Aku lebih suka curhat ke temen dan itu minusnya AI. Cuman plusnya ya dia selalu merespon kita 24 jam. Betul, betul. Tapi ngelihat lagi ke orangnya gitu ya, kenapa sih masih banyak yang suka curhat ke AI? Kayaknya mungkin dengan beberapa kondisi gak sih? Iya, kalau misalnya ke temen tuh kadang tuh takut kayak gak didengerin, terus takut dijudge gitu. Terus kayak takut ngeganggu waktunya gitu, ngedenger cerita kita gitu. Biasanya kayak Iya gitu gak benar, sih? tapi aku lihat kayak mereka yang orang-orang cerita ke AI kayaknya mungkin takut merepotkan orang Betul, takut lain, merepotkan orang lain. atau mungkin emang gak ada orang yang dipercaya sama diri dia gitu Mhm. kan. Mungkin dia nggak percaya sama teman-temannya gitu, makanya dia lebih ke curhat ke AI. Tapi kayak gitu juga nggak baik sih. Atau gak mungkin bingung cerita ke siapa, mungkin dia gak ada Hmm. orang atau gimana gitu. Jadi salah satunya curhat ke AI ya. Betul, betul, Kayaknya mungkin betul. ya yang orang-orang yang curhat Daripada aja. dia memendam isi hatinya, lebih Betul. baik meluapkan isi hatinya walaupun bukan ke teman, ya ke AI juga nggak apa-apa. Seenggaknya udah terluapkan lah isi hati dia kayak gimana. Nah, kalau kita lihat-lihat lagi gitu ya, mana sih yang lebih sehat, curhat ke temen apa ke AI? Kalau menurut aku sih yang lebih sehat kita lebih curhat ke temen ya. Karena kalau kita curhat ke teman, terus kita juga face to face sama mereka, kayak kita tuh ngerasa kalau cerita kita tuh didengar, emosional emosional yang kita lihat teman kita ngedengerin cerita kita juga kita terlihat jelas gitu. Menurut aku lebih sehat cerita ke teman sih daripada ke AI. Kalau kamu gimana? Kayaknya sih gimana orangnya, Mhm. aku lihatnya ya kayak mana yang lebih sehat. Mungkin dengan kondisi yang tadi, kayak misalnya orang itu takut dihakimi atau kayak gak tau bingung cerita ke siapa, ya mau AI ataupun ke temen, menurut aku bebas sih gimana kalian. Ya gimana cara kita menanggapinya lagi. Kalau misalnya menurut kalian curhat ke AI, oke, menerima tanggapannya mereka atau solusi dari AI itu sendiri. Menurut kalian oke, ya udah oke gitu. Tapi kalau misalnya lebih percaya ke temen, ya udah oke. Karena kan kalau ke teman kan mungkin lebih nyaman karena kita punya bahasa tubuhnya gitu. Kayak Iya, misalnya iya, betul, betul. emosionalnya mereka dapat ke kita, empatinya mereka gitu kan. Dan hubungan sosialnya gitu lebih lebih kerasa gitu. Tapi kan kalau AI jawaban-jawaban yang ya udah yang lurus aja gitu kan. Betul, yang lurus Gitu. aja. Gitu sih. Nah, kalau dilihat lagi apakah AI bisa menggantikan teman? Tapi kayaknya pro kontra gak sih? Iya, betul. Ada pro dan kontranya. Kalau kamu gimana? Setuju gak kalau AI itu bisa digantikan sebagai teman? Kayaknya ya kalau ngebahas setuju enggaknya kayaknya buat orang-orang yang setuju pasti mungkin mereka berpikir ah lebih nyaman kayak AI karena kan Betul. dia nggak ngejudge, dia nggak menghakimi gitu, terus juga cepet tanggap gitu, jadi kayak kita nggak butuh waktu luangnya mereka untuk balas curhatan kita, tapi kan AI itu langsung langsung jawab apa yang kita butuhin gitu kan. Nah tapi kalau misalnya yang kontra tuh pasti yang nggak setuju pasti ah AI bukan manusia, kayak kamu tadi Betul. kan Iya kan, kayak AI bukan AI, manusia. AI bukan Terus manusia. kayak kita juga nggak ngerasain gitu ya, kehangatan langsung gitu Kayak kan. si empatinya itu kan. Empatinya langsung ke temen gitu. Terus kayak kurang aja gitu kalau cerita kayak AI itu aku lebih suka juga kayak gini nih cerita tuh sama temen kan dapat ekspresinya didengerin tanggapannya kalau kayak AI ya kita cuma dapat kata-kata doang dari AI ya udah kita ikutin oke kalau nggak kita ikutin ya oke seenggaknya Jadi emang kita udah mengeluapkan isi hati kita lewat AI tapi jadi kembali lagi ke teman-teman ya ya jadi kayak ya pro pro dan kontra gitu betul pro dan kan. kontra. Jadi dua-duanya juga ya kalau kalian percaya sama teman oke, kalau kalau sama AI oke juga gitu.
Betul. Nah, tapi fakta menarik selain bisa curhat juga orang-orang pasti pakai AI untuk membantu mereka bikin jurnal, ya kan? Betul. Terus kayak mencari perspektif baru gitu kan. Betul. Ya referensi-referensi yang ada gitu kayak kita bisa lewat AI gitu. Tapi banyak para ahli juga mengingatkan kalau AI itu nggak 100% Benar. benar gitu. Karena kan ya AI kan balik lagi tadi robot itu Iya, sendiri betul. kan. Itu hanya robot, bukan manusia. Gitu sih guys. Jadi kalau misalnya ngebahas curhat mending ke temen atau ke AI, balik lagi ke kalian. Tapi ya itu Betul. pro dan kontra gitu kan. Oke. Nah, kalian pernah ada gak sih ngerasain pernah curhat gak ke AI? Dan gimana sih rasanya? Kalian bisa Komen di bawah. Jangan lupa komen ya. Oke guys, itu aja pembahasan dari kita soal Betul. curhat ke temen apa Atau ke. AI. Nah, itu dia. Betul. Sampai ketemu Bye-bye lagi. guys. See you. See you.